Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada bersama kami dan beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca serta renungkan. Maka kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman-Mu dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi dan menjalani hidup kami sehari-hari. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, katanya, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama-Ku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus Yesus, bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 16-23, di mana Yesus mewartakan dan memberikan pesan yang sangat tegas kepada murid-muridnya. Ia mengatakan, "Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Perikop ini terasa keras, bahkan menakutkan. Namun di balik peringatan Yesus tentang penganiayaan dan pengkhianatan, ada pesan mendalam tentang bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai murid-murid Kristus di tengah-tengah dunia yang tidak selalu bersahabat. Yesus tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah. Ia mengingatkan bahwa menjadi pengikutnya berarti siap menghadapi tantangan, ketidakadilan, bahkan penganiayaan, penderitaan, kesengsaraan, bahkan mati sebagai martir. Namun ia juga memerintahkan kita untuk tetap bijak dan tulus. Dua karakter yang tampaknya berlawanan, tapi justru saling melengkapi. Bijak seperti ular berarti kita harus mampu membaca situasi dengan cermat, menghindari bahaya dengan tepat, dan tidak terlalu gegabah dalam mengambil tindakan. Ini bukan tentang kelicikan dan kepicikan, melainkan tentang kecerdikan, kecerdasan rohani. Mengetahui kapan harus berbicara, kapan harus diam, dan bagaimana bersikap di tengah tekanan, penindasan, penganiayaan, dan keterancaman. Tulus seperti merpati berbicara tentang hati yang bersih, tulus, niat yang murni.
serta kasih yang tetap menyala meski dilukai. Kita diajak untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan tetap berjalan dalam kebenaran dan kasih. Pesan Yesus ini saya kira sangat amat relevan bagi kehidupan kita, apalagi di tengah-tengah dunia dan bangsa kita yang multicultural. Tentu berbeda pemahaman, berbeda pendapat, dan berbeda pandangan. Berbeda cara berpikir, cara merasa, cara melihat, dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya memang bisa menciptakan pertengkaran, kebencian, iri, dan dendam. Bahkan kalau bisa menghilangkan dan menghanguskan pribadi-pribadi yang berseberangan dengan orang-orang yang akal pikirnya masih belum sampai, pendek, dan sumbunya belum terlalu panjang. Dalam dunia yang penuh dengan konflik, kebencian, dan kebohongan, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, tidak dengan kekerasan atau kebencian, tetapi dengan kebijaksanaan dan ketulusan. 2 poin penting ini saya kira harus menjadi mental hidup, cara pandang, semangat hidup dalam kesaksian kita sebagai umat Katolik. Ketika kita menghadapi penolakan, penganiayaan, atau ketidakadilan, bahkan kematian sendiri pun, kita diingatkan bahwa Roh Kudus yang akan menyertai dan memberi kita berkata-kata untuk bersaksi. Roh Allah yang akan menemani dan menuntun kita. Bukan kita yang berperang, tetapi Tuhan yang akan berperang melawan mereka yang menjolimi kita. Saudara-saudari terkasih, mari kita menjalani panggilan ini dengan iman yang teguh hati, yang bersih, dan hikmat yang lahir dari doa dan persekutuan dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengutus kami ke dunia ini sebagai domba di tengah-tengah serigala. Berikanlah kami hati yang bijaksana seperti ular dan tulus seperti merpati. Ajari kami untuk tetap setia di tengah tekanan, berani bersaksi dalam kebenaran, dan tidak kehilangan kasih dalam menghadapi kebencian. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan memimpin setiap langkah kami dan memberi kekuatan saat kami lemah. Lindungilah kami dari kejahatan dan jadikanlah hidup kami terang dan garam bagi dunia ini. Dalam nama-Mu kami mohon dan berdoa. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar, dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.